yang kedua itu gagal itu bukan dari kondisi. Sebenarnya gagal itu bukan dari situasi yang kita bikin kita down, tapi gagal itu sebenarnya dari persepsi diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita lagi ada di perjuangan terus lama-lama kita pengen nyerah, ya berarti kita gagal gitu. Dia tuh lebih baik banyak kerja gitu daripada kasih tahu ke orang-orang ini proses aku udah ada di sini mau menuju sukses. Jadi daripada itu mendingan jadi banyak berusaha, jangan banyak ngomongin tentang kita proses kita tuh ada di mana. Jadi lebih baik ya benar biar orang sendiri yang tahu kalau kita udah sukses, jangan kita yang ngasih tahu ke orang lain. Badan yang gerak bukan mulut yang gerak. Badan gerak. Action ya. Actionnya, jadi lebih harus banyak actionnya. Sok, apa Azra? Jadi kita tuh harus mencoba dulu hal baru sebelum kita ngomong gagal. Apa, Alsa? Jadi kita tuh harus mencoba dulu hal baru sebelum kita tuh ngomong gagal. Ini mah nggak bisa. Padahal kita tuh harus yakin dulu, Bu. Oh ya, Azra apa tadi Azra? Azra apa? Sok. Persepsi kita kegagalan atau keberuntungan itu tergantung persepsi kita juga bisa. Ya mungkin juga ditakdirin Allah, tapi persepsi kita juga yang gimana ya? Persepsi kita yang ngejalanin gitu. Kalau persepsi kita ngejalanin kalau kita itu bakal berhasil, ya insya Allah bakal dijalanin Allah berhasil. Tapi kalau persepsi kita udah gagal udahlah nyerah aja dulu kan. Udah prosesnya udah gini nggak bakal bener gitu. Ya Allahnya juga kayak gimana ya, dia udah mikir gini, ya udah sih kasih aja begitu gitu loh. Mungkin bisa jadi Lanjut, Devi, siapa? Intan, ya silakan Intan dulu. Jika tidak Apa Intan? Ya udah Zulfa dulu, mikir dulu Intan. Apa Zulfa? Yang kedua ada kata gagal, yang ada hanya terlalu cepat berhenti menyerah. Kalau ini menurut tangkapan aku sih, jadi ketika kita sedang mengejar sesuatu yang ingin kita inginkan, nah ketika kita sudah mulai capek, maka di situ kita tidak boleh berhenti. Tapi di saat kita capek, maka beristirahatlah sejenak. Karena kalau berhenti itu kita berarti menyerah. Akan tapi kalau misalkan capek, maka kita harus beristirahat sejenak. Udah itu kita lanjutkan kembali apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan kita benar-benar capek, ingat apa sih tujuan awal kita untuk melakukan itu. Udah. Sok Intan, apa Intan? Udah terpikirkan. Coba yang lain ada lagi? Coba Naba, apa Naba? Poin yang kedua dari yang Arman sampaikan tadi, yang aku tangkap itu kegagalan sebenarnya itu bukan karena diri kita gagal, ternyata kegagalan sebenarnya itu karena menganggap diri kita gagal. Seperti orang lumpuh, bahwa dirinya itu memang tidak lumpuh, tapi pikirannya yang lumpuh. Mungkin saya dapat kata-kata itu tuh pas lihat di IG, ternyata orang lumpuh itu yang sebenarnya itu pikirannya bukan dirinya. Ya, ada lagi? Dia? Hah? Kayaknya yang sering ngomong mah eta lagi gitu ya. Nanti ibu tunjuk ya. Siapa yang jarang ngomong? Azra. Siapa? Iza. Terus siapa lagi? Pujati, Azro, Aziza, Aska. Coba siapa dari antara orang nih? Azro, ada yang bisa sampaikan? Apa Aska? Apa yang ditangkap dari tadi? Nggak ada? Hah? Coba Aska, 2 kalimat aja. Ayo Aska, apa? Apa? Persepsi. Persepsi itu kan sama kayak pikiran kita. Nah, jadi kalau pikiran kita positif, kita tuh bakal semangat buat ngejalanin kegiatan itu gitu. Tapi kalau kita udah berpikir negatif duluan, pasti nggak akan maju-maju gitu, nggak akan berusaha. Ya, jadi jangan banyak mikir tapi banyak action ya, gitu. Yang orang lihat adalah apa yang kita lakukan ya. Kalau misalkan kita hanya mikir, orang nggak tahu kita tuh punya ide apa gitu yang luar biasa, dan apalagi kalau nggak diungkapkan, orang nggak pernah tahu bahwa kita punya potensi. Misalkan nih ada rapat gitu ya, misalkan rapat angkatan.
Kalian punya ide gitu ya, walaupun yang lain juga punya. Kita harus pede aja nyampeinnya. Jangan sampai di belakang kita merasa harusnya kayak gini-gini. Enggak, jangan ya. Ketika ada forum, kita harus berani bersuara, berpendapat, menyampaikan ide kita gitu. Dan yang lainnya harus seperti apa menyikapi ketika idenya ada yang bertentangan. Ya, orang yang lain. Ya, yang namanya musyawarah pasti berbeda pendapat. Pasti kita harus maksudnya bersikap legowo, mendengarkan pendapat orang lain. Tapi kembali lagi keputusan bersama, bukan keputusan satu orang ya. Jadi kita harus belajar musyawarah itu adalah mendapatkan musyawarah mufakat ya. Keputusan bersama gitu. Jadi berani action, berani berbicara, berani mengungkapkan gitu ya. Dan ada batasan-batasan. Kalau tadi apa yang disampaikan Arwen bahwa tidak perlu privasi kita diceritakan ke orang lain. Jadi kalian juga harus pandai mana yang privasi, mana yang boleh di-share ke orang lain. Jangan semua di-share gitu. Karena belum tentu semua orang itu mampu menjaga lisannya. Kita yakin nggak dia nggak ngomong? Nggak. Ini namanya manusia itu kadang, apalagi perempuan, paling banyak bicaranya gitu. Sehingga hal yang nggak penting juga dibicarakan gitu. Jadi ya bisa saja celoton gitu ya, maksudnya nggak sengaja ngeceritain curhatan temennya atau orang lain gitu ya. Jadi tadi harus bisa menjaga privasi kita gitu. Terus juga tadi apa? Action ya gitu. Nah, satu lagi Aska. Apa Aska? Ya, dari Aska. Tadi kan Pujati udah. Sok, Aska apa? Sama orang lain, tapi fokus sama kita sendiri. Bagaimana kita fokus sama diri kita sendiri? Ya, kita fokus sama apa yang kita kerjain, jangan fokus sama omongan orang lain sama kita. Ya, artinya fokus pada tujuan kita. Biarlah kanan kiri ngomong apa, selama kita tujuannya baik, jalan yang kita pilih itu benar gitu ya. Karena apa? Karena ya hidup ini pasti ada pro dan kontra. Ada orang yang sepakat, ada orang yang tidak gitu. Tapi selama orang yang tidak sepakat itu adalah yang mungkin syirik gitu ya, ada yang mungkin pengen menjatuhkan kita, ya kita tetap aja berjalan gitu ya. Karena itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Yang ada mah justru akan membuat kita down, kita turun gitu ya semangatnya. Sehingga akhirnya apa? Kita nggak fokus pada tujuan gitu. Nah, itulah dalam kehidupan. Kadang kan ada godaan ya gitu. Ya kita mau berbuat baik juga, kadang setan menggoda gitu ya. Udahlah nggak usah gitu. Misalkan tilawah males-malesan gitu. Terus nambah hafalan juga males-malesan gitu. Ya artinya kan setan juga menggoda kita gitu. Nah, tinggal kita luruskan niat. Sok target kalian gitu ya, akhwat semua di kelas 10 nih apa dulu gitu ya mau dicapai sampai nanti naik kelas gitu. Fokus ke sana. Tapi lika-liku dalam menjalani pembelajaran di kelas gitu ya, atau di asrama, keboardingan, kegiatan-kegiatannya kalian juga harus ya tadi strong gitu ya, survive dengan segala permasalahan yang ada. Kalau nggak pengen punya masalah, kita gimana? Nggak akan dewasa. Iya. Jadi ada nggak manusia yang hidup yang tidak punya masalah? Nggak ada kan? Pasti ada gitu ya. Kecuali sudah jiwa dan raga terpisah. Kita udah nggak ada punya masalah lagi. Kita nggak perlu berbuat baik lagi, beramal. Kita nggak perlu bergerak. Kita udah istirahat di alam kubur gitu. Tapi selama hidup, selama kita bernafas, jiwa raga masih bersatu, kita masih harus bergerak, harus action, harus mengejar cita-cita gitu. Masalah pasti akan selalu ada. Tapi dengan masalah, tinggal kita memilih mana. Mau memilih menjadi orang yang dewasa menghadapi masalah atau menjadi orang yang lari dari masalah. Nah, itulah proses pendewasaan kalian. Wajar kalau misalkan di masa-masa sekarang ada yang merasa sedih atau ada yang menghindar dari masalah, ada hal yang membuat langsung down. Wajar itu. Tapi yang tidak wajar adalah kita terlalu lama untuk menangisi ya, terpuruk
meratapi. Ya, orang yang sukses itu dia gagal berkali-kali. Nggak mungkin sekali mencoba langsung sukses, berhasil, enggak kan gitu. Tapi ketika dia mempunyai jiwa atau mental gitu, gagal sekali, ya udah dia coba lagi, evaluasi. Oh, saya coba bisnis ini gitu. Ternyata nggak berhasil, malah bangkrut. Ya udah kita evaluasi kesalahannya apa, ya coba lagi gitu. Ya fokus tapi tetap fokus gitu, ya. Ya alhamdulillah ya, kultum hari ini luar biasa gitu ya. Ya beri tepuk tangan. Dan kalian juga luar biasa berani berpendapat ya, bersuara.